Bagaimana caranya kita menulis buku, mungkin buku ajar lah, dalam waktu 8 pekan saja atau 8 minggu saja. Mau tahu tipsnya bagaimana, caranya bagaimana? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Juga tombol loncengnya, ya, karena setiap video-video yang update dari saya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi duluan. Nah, kali ini biasakan juga ya untuk menonton video-video saya secara full, biar nanti pesan di dalam video tersebut Anda bisa pahami gitu. Kali ini saya akan membagikan tips-tips, beberapa tips kita menulis buku ajar itu hanya dalam waktu 8 pekan ya, atau 8 minggu gitu ya, berarti 2 bulan buku kita jadi. Tentunya ini adalah hal yang menarik buat para Bapak Ibu ya yang mau menulis buku. Bagaimana sih caranya biar kita menulisnya itu lebih cepat gitu ya. Nah, kita langsung saja. Pekan yang pertama ya, minggu pertama itu adalah kita harus menentukan tujuan Anda dalam membuat buku. Tentukan dulu tujuannya. Saya mau menulis buku ini, tujuannya untuk apa sih gitu ya. Tujuan buku ajar yang saya tulis ini untuk apa sih? Apakah sekedar hanya untuk konsumsi pribadi saya, atau konsumsi di lembaga saya, atau konsumsi mahasiswa saya, atau bisa lebih luas lagi. Nah itu, jadi tentukan dulu tujuannya ya. Mungkin pada minggu-minggu pertama itu ya kita akan secara juga tidak langsung itu mencari ide-ide ya, langkah-langkah tips kita membuat buku ajar dan buku referensi misalnya. Jadi memilih ide gitu, kemudian ini pekan-pekan pertama dulu kita membuat ide, kemudian membuat outline-nya ya. Jangan berpikir dulu tentang isinya. Jadi kita membuat outline-nya dulu ya. Bab 1 itu isinya apa, bab 2 isinya apa, itu kita buat outline-nya dulu. Kemudian mengembangkan dan menyempurnakan outline-nya ya. Mungkin dalam pekan pertama itu akan sedikit terjadi perubahan-perubahan di dalam membuat outline. Kemudian kita juga melengkapi bahan. Melengkapi bahan itu kita mencari dulu referensinya. Oh, ini yang cocok, ini yang cocok, ini yang tidak. Nah, gitu ya. Kita mencari beberapa referensi. Itu pekan pertama. Pekan kedua atau minggu kedua itu kita merancang struktur tulisan ya, struktur tulisan mulai dari kutipan, fakta, solusi, opini ya gitu ya. Kita harus menentukan dulu atau merancang dulu struktur tulisannya seperti apa gitu ya. Jadi memberikan manfaat profil penulis gitu. Jadi memperkuat isi buku itu untuk meyakinkan kepada pembaca. Kemudian mempromosikan diri gitu ya. Kemudian juga bisa menambah jaringan dari kontak pembaca. Itu manfaat dari profil si penulis gitu ya. Jadi kita merancang struktur tulisannya dulu ya. Juga kita bisa menetapkan alur dari buku ajar atau buku referensi yang kita buat. Kemudian menulis dari bagian yang paling mudah dahulu ya. Kita menulis dulu yang paling mudah, jangan dulu yang paling sulit dulu. Jadi menulis bagian dari kata pengantar, kemudian pendahuluan, kemudian biografi penulis. Meskipun yang paling tidak akan berubah itu ya biografi penulis dan kalau kata pengantar itu karena disesuaikan dengan isi buku ya, disesuaikan dengan isi buku, jadi bisa sewaktu-waktu berubah gitu. Tergantung kalau outline-nya sudah final. Kalau outline-nya sudah final, nah itu kata pengantar tentunya tidak akan berubah ya. Kemudian pekan ketiga itu kita sudah mulai menulis bab demi bab. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mulailah dari hal-hal yang paling mudah dulu ya. Jadi di dalam kita menulis bab per bab yang harus diperhatikan itu adalah satu, gunakan kalimat yang sedang ataupun pendek dengan kata-kata yang lengkap, yang konkret ya. Jangan terlalu menggunakan kalimat yang panjang gitu. Nah, esensialnya, buku yang baik itu dalam satu kalimat itu hanya terdiri dari 10-20 kata dalam setiap kalimat. Jangan lebih dari itu, ya.
10, minimal 10, maksimalnya 20 kata. Ya, agar mudah dibaca, agar mudah dipahami gitu. Kemudian dalam satu paragraf itu misalnya hanya terdapat 5 sampai 6 kalimat yang terlalu panjang. Kalau saya sih lebih sukanya kadang bermainnya di 4-5 gitu dalam satu paragraf, 4 kalimat atau 5 kalimat gitu, jarang yang ada 6 kalimat gitu. Kemudian selesaikan satu persatu dulu ya. Jadi jangan misalnya bab 1 belum selesai langsung loncat ke bab 2. Selesaikan dulu bab 1-nya seperti apa, bab 2-nya seperti apa, bab 3-nya seperti apa. Nah itu, jadi diselesaikan satu persatu. Nah, ada kalanya ketika kita menulis buku itu juga seringkali stuck ya, stuck atau mengalami hambatan-hambatan, gue bosan nih menulis buku. Nah, gitu. Nah, ketika kita mengalami stuck ya, sebaiknya jangan diteruskan dulu. Ya, jangan diteruskan. Jadi misalnya nih, hari ini, minggu ketiga hari ini, katakanlah hari Selasa nih. Karena minggu ketiga kan kita mulainya hari Senin gitu. Hari Selasa saya stuck nih. Ya udah berhenti aja dulu, berhenti. Nanti dilanjutkan pada hari besoknya gitu, mulai dari bagian berikutnya. Jadi jangan dipaksakan kalau kita sewaktu-waktu itu mengalami pada titik kejenuhan gitu ya, kejenuhan, jangan dipaksakan. Kemudian jika semangatnya juga menurun, ya kita harus mencari hal-hal yang bisa membuat semangat kita itu meningkat lagi ya, karena kita misalnya oke, istirahat dulu sebentar kemudian saya coba melakukan aktivitas-aktivitas yang lain sehingga ketika menulis itu yang untuk tahap berikutnya itu tidak membosankan gitu ya. Misalnya berolahraga dulu kah, atau meregangkan otot dulu, atau keluar makan lah, terserah nah gitu ya. Tetapi jangan sampai terlalu berlarut-larut karena kita punya program, punya target 8 pekan, 8 minggu itu selesai gitu ya. Kemudian kita juga harus melengkapi daftar tabel, kemudian gambar. Kalau juga ada foto juga lebih bagus, kemudian ada juga data statistik. Nah, itu bisa kita melengkapi dari ketika kita mengalami kejenuhan-kejenuhan. Jadi tidak monoton bahwa kita menyusun kalimat gitu ya. Jadi ya udah kita buat gambar-gambar aja dulu, juga itu salah satu bentuk untuk menangani kejenuhan ketika kita membuat sebuah buku. Kemudian pekan berikutnya itu, pekan keempat itu adalah selesaikan per babnya. Jadi diselesaikan per babnya, kemudian menulis apa yang kamu ada di pikirannya, yang ada di pikiranmu, yang melintas di pikiranmu. Ditulis aja dulu, ditulis. Karena nanti biasanya kalau saya, itu finalisasinya itu kalau bukan di pekan ke-7 akhir, atau di pekan ke-8 awal. Gitu, kalau saya finalisasinya semacam itu. Menulis dengan pendekatan artikel misalnya, ya itu yang di pekan ke-4. Nah, di pekan ke-5 itu ya tetap kita harus semangat menyelesaikan bab per bab, ya. Karena ini kan mulai dari pekan kedua itu kan kita sudah menulis bab per bab gitu ya. Jadi kita harus menyelesaikan. Nah, kalau kita punya tujuan dari awal kita itu, kemudian membuat outline dari awal itu adalah kita mau buat buku ini maksimal katakanlah 5 bab gitu. Ya udah, berarti kan Anda punya target dalam 5 bab itu selesai mungkin lebih cepat dari 8 pekan. Gitu ya. Jangan menulis sambil mengedit. Itu penting. Ya, jangan menulis sambil tulis aja dulu. Saya bilang tadi bahwa finalisasinya nanti entah itu di minggu ke-7 ataupun di minggu ke-8 ya. Jadi ada sebenarnya beberapa alasan kenapa kita harus menulis aja dulu, nanti jangan dulu diedit gitu ya. Kemudian di pekan ke-6 itu buku harus sudah katakanlah 95% mungkin selesai gitu ya. 95% selesai. Jadi di pekan ke inilah kita berkesempatan untuk memulai mengedit. Baik itu mengedit gambar, mengedit kalimat yang mungkin itu ada typo-typonya, ya, yang ada typonya. Jadi itu akan memudahkan kita, apalagi sekarang ya, banyak sekarang kalau kita mengecek typo itu lebih mudah, lebih gampang ya, berbeda dengan zaman-zaman dulu yang mungkin internetnya atau
mendapatkan informasi tersebut itu masih agak agak sulit gitu ya. Nah, kemudian pekan ketujuh itu di slide kita mau memfinalisasi ya. Kalau Anda tidak mau memfinalisasi pekan ketujuh, nah pekan ketujuh itu adalah kita bisa meminta teman ya ataupun mahasiswa ya. Kalau saya biasanya meminta dulu mahasiswa ini untuk dibaca. Jadi saya kasih ke mahasiswa buku saya itu untuk dibaca dulu. Ya, dibaca, misalnya dia membaca beberapa halaman. Apa yang mereka lakukan di situ, yang saya perintahkan adalah hanya cuma mencari kesalahan dalam penulisan. Gitu. Mereka saya tidak memaksakan untuk, Pak, ini tulisannya harusnya semacam ini, ya. Ya gitu. Saya tidak memaksakan sampai segitu. Karena waktu itu saya belum mengetahui kalau kita mau mengecek typo itu di bagian ini gitu ya. Jadi saya hanya cuma memerintahkan mereka itu membaca ya di dalam satu kelas ya, di dalam proses pembelajaran saya membaca, kemudian ya mereka hanya cuma saya suruh untuk mengecek typo-typonya gitu. Ya syukur-syukur kalau bisa dibaca oleh teman sejawat. Nah, di pekan ke-8 awal-awal ya, di pekan ke-8 awal-awal ya kita sudah waktunya memfinalisasi ya, memfinalisasi apa yang kita tulis. Kemudian mungkin di pertengahan pekan ke-8 itu kita sudah bisa menghubungi percetakan gitu ya. Ya, untuk menghubungi penerbit yang berkualitas, di cross check ulang untuk yang terakhir kalinya. Nah, baru buku itu diserahkan ke percetakan. Semacam itu. Jadi, kita punya 8 pekan, 8 minggu untuk bisa menyelesaikan sebuah buku. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.